Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila seseorang diyakini telah meninggal, perlu dilakukan beberapa tindakan. Karena bila terlambat, apalagi tidak dilakukan, maka akan terjadi beberapa hal yang kurang pantas untuk dilihat. Seperti tanya melotot, mulut terbuka, tubuhnya melengkung, dan lain-lain. Mungkin seseorang tidak peduli dengan masalah ini karena beranggapan akan ditangani oleh petugas atau ahlinya. Padahal keterlibatan keluarga pasti akan memiliki nilai lain bila dibandingkan dengan siapapun juga. Karena itu setidaknya kita mengetahui apa tindakan yang harus dilakukan. Apalagi bila meninggal di rumah sakit non-Islam atau ditangani petugas yang beda jenis kelaminnya dengan jenazah yang bukan mahramnya. Tindakan pasca kematian yang perlu dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menutup matanya. Mayoritas dan termasuk normal, seseorang meninggal dalam keadaan matanya terbuka. Sewaktu Rasulullah SAW mengunjungi jenazah Abu Salamah radhiyallahu an, beliau mendapati matanya dalam keadaan terbuka, lalu menutupnya dan bersabda, sesungguhnya ruh itu bila dicabut diikuti dengan pandangan matanya. Lalu keluarganya menangis. Janganlah kamu berucap kecuali yang bagus-bagus, karena malaikat akan mengamini ucapanmu. Dalam riwayat lain, jika menyaksikan kematian seseorang di antara kalian, maka pejamkanlah matanya, karena mata itu mengikuti ruh, dan ucapkanlah kata-kata yang baik, karena para malaikat akan mengamini ucapan keluarga mayit. Sufyan Ats-Tsauri berkata, bila memejamkan mata mayit, maka ucapkanlah bismillah wa ala millati rasulillah dan bertasbihlah, yakni dengan membaca subhanallah. Menutup mata ini dilakukan tidak lama, sekitar 10 menit setelah seseorang diyakini meninggal. Setelah ditutup rapat, lalu dipegang beberapa saat agar benar-benar rapat. Dan bila dilepas masih terbuka, diulang lalu ditahan dengan lebih lama lagi. Yang kedua, mengikat dagunya. Seperti mata, kemungkinan besar posisi mulut mayit dalam keadaan terbuka. Karena itu perlu dirapatkan dan ditahan beberapa saat agar tertutup. Bila dilepas, membuka kembali, dapat juga diikat dengan potongan kain dari posisi dagu ke atas kepala. Beberapa jam kemudian ikatan bisa dilepas. Tetapi bila masih terbuka, dapat mencoba dengan mengikatnya kembali. Ikatan tidak perlu kencang, cukup sekedar dapat menutup kedua bibirnya rapat. Dan bila terlambat, sulit untuk ditutup, dapat dibantu diolesi minyak zaitun atau minyak lain sejenisnya di posisi rahang hingga dekat telinga. Yang ketiga, mengatur posisi tangan dan tubuh. Kedua tangannya diletakkan di atas perut atau bahasa Jawanya disedekapkan seperti posisi saat sholat. Bila jasad mulai kaku atau sulit digerakkan, dibantu dengan diolesi sedikit minyak di sikunya. Agar letak dan posisinya benar, boleh juga untuk sementara waktu dengan diikat. Anggota tubuh yang lain dari kepala hingga kaki juga diluruskan. Untuk bagian paha dan ujung kaki agar dapat lurus dan rapat, sebaiknya diikat dengan kain untuk sementara waktu. Tindakan keempat yaitu dibersihkan dari najis dan kotoran. Biasanya seseorang yang sekarat mengeluarkan kotoran, baik dari depan maupun dari belakang, kubul maupun dari dubur. Kotoran dan najis yang keluar dan terlihat ini hendaknya dibersihkan. Yang kelima, dipindah ke tempat khusus. Yang dimaksud dengan tempat khusus di sini yaitu sejenis tempat tidur dengan ukuran single atau kecil. Bila tersedia, akan lebih bagus diletakkan di tempat yang beralaskan agak keras atau tidak lentur seperti bangku atau bahasa Jawanya amben. Jika di tempat tidur, sebaiknya kasur atau busanya dilepas. Karena bila terus berada di kasur apalagi busa akan mempercepat pembusukan. Sedang bila busanya lentur, dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan membuat jasad melengkung dan sulit untuk diluruskan kembali. Selain itu, dengan diletakkan di tempat khusus akan mempermudah untuk menjalankan proses berikutnya, seperti melepas seluruh pakaiannya, membersihkan badannya, memberi minyak, sampai memindahkan saat nanti akan dimandikan. Untuk menghindari semut, di 4 kaki tempat mayat diletakkan baskom atau benda apapun dengan diisi air. Yang keenam, ditanggalkan seluruh pakaiannya. Pakaian yang melekat pada mayat akan mempercepat proses pembusukan.
Karena itu bila telah dipindah ke tempat khusus, seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya dilepas. Bila kesulitan atau dengan pertimbangan tidak mau banyak menggerakkan tubuhnya atau agar cepat, sebaiknya digunting. Bila pakaiannya telah dilepas, seluruh tubuh mayat ditutup dengan kain panjang atau jarik. Untuk masalah ini perlu dilaksanakan oleh keluarga sendiri dan yang termasuk mahram. Bila terpaksa, minimal keluarga turut serta. Dan hendaknya dalam melepas pakaian jangan sampai aurat mayat terbuka. Dan setelah itu, bila mayat memakai mungkin gigi palsu, jam tangan, perhiasan, dan lain-lain, semuanya ikut dilepas. Yang ketujuh, melunakkan persendian dengan minyak. Sewaktu dimandikan, jasad mayat akan dibersihkan dengan menggerakkan kaki, tangan, dan anggota tubuhnya yang lain. Untuk memudahkan saat memandikan inilah, maka sebaiknya seluruh persendian mayat diolesi dengan minyak zaitun atau minyak kelapa atau yang lain-lain. Dalam memberi minyak ini cukup sedikit saja, karena bila terlalu banyak dapat menyebabkan kulit melepuh. Misalnya untuk tangan, oleskan sedikit di pergelangan tangan secara memutar, lalu digerakkan beberapa kali secara perlahan agar lemas. Begitu juga dengan siku, lutut, sekitar rahang, dan lain-lain. Yang kedelapan, meletakkan pemberat di perutnya. Saat mayat dimandikan, kotoran najis yang ada di dalam perut akan dipijat secara perlahan supaya keluar. Agar saat dimandikan kotoran mudah keluar, sebaiknya diletakkan benda yang beratnya sekitar 1 kilo di atas perut. Tetapi bila mayat akan dimakamkan dalam waktu dekat atau segera, atau perut mayat tidak berisi banyak makanan, maka tidak perlu diberi pemberat. Yang kesembilan, memasang kipas angin di tempat mayat disemayamkan. Untuk menghindari bau yang kurang sedap, sebaiknya di ruangan tempat mayat disemayamkan dinyalakan kipas angin. Hal ini cukup penting, terutama bila ruangan tersebut kurang sirkulasi udara. Sedang untuk mengharumkan ruangan dapat memakai dupa atau parfum atau juga minyak wangi termasuk pada kain penutup mayatnya. Yang ke-10 yang terakhir, melaksanakan wasiat-wasiatnya. Melaksanakan wasiat yang dimaksud di sini bukan dalam pengertian umum seperti masalah harta warisan dan lain-lain yang pelaksanaannya dapat ditangguhkan, tetapi dalam pengertian khusus, yaitu wasiat menyangkut mengenai memandikan, menguburkan, dan sejenisnya. Karena mungkin calon mayit telah membuat wasiat agar dimandikan begini, bersedekah segini, dan lain-lain. Demikian runtutan tindakan yang perlu dilakukan bila seseorang diyakini telah meninggal. Sebagian berdasarkan hadits Nabi SAW, sebagian anjuran ulama, dan sebagian diantaranya atas pertimbangan banyak hal. Misalnya mengenai memberi minyak dan menyalakan kipas angin. Walaupun bukan berdasarkan hadis Nabi atau anjuran ulama, tetapi akan bermanfaat. Dan karena tidak ada larangan untuk melakukannya, maka bagi yang berkenan dipersilahkan. Walau demikian, bagi yang memiliki pandangan atau mungkin juga cara lain, selama tidak melanggar dan halal, dipersilahkan untuk mempraktekannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.